Dapat diartikan juga sebagai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya juga bisa disebut dengan ekologi. Pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan juga lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi yang ada di dalam lingkungan sekitar. Lalu contoh ekologi di sini yaitu ada ekologi air laut, ekologi air tawar, ekologi pertanian, dan perkotaan. Berikutnya ada faktor ekologi. Yang pertama ada faktor biotik. Faktor biotik meliputi semua kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi, baik individu, populasi, dan komunitas yang ada di dalamnya. Dan yang kedua ada faktor abiotik. Faktor abiotik meliputi seluruh faktor non-hidup dari suatu kondisi lingkungan. Contohnya seperti cahaya matahari, suhu, air, dan tanah. Faktor abiotik ini tidak hanya menyediakan energi dan materi penting, tetapi faktor abiotik ini juga mempunyai peranan dalam menentukan tumbuhan atau dan hewan yang mampu berada di suatu tempat tertentu sesuai dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang ekosistem. Ekosistem adalah komunitas atau kelompok organisme yang hidup dan berinteraksi antara satu sama lain dalam lingkungan tertentu. Ekosistem ada dua macam, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang tidak tercampur tangani oleh manusia. Contohnya sungai, laut, dan gunung. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang tercampur tangani oleh manusia. Contohnya waduk, sawah, kolam ikan, akuarium. Komponen ekosistem juga ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, maupun makhluk mikroskopik seperti bakteri. Komponen biotik ini akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Adapun peranan dan fungsi komponen biotik adalah sebagai produsen. Produsen adalah kelompok makhluk hidup yang dapat mengolah zat anorganik. Contohnya fotosintesis yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua konsumen. Konsumen adalah kelompok makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup yang lain agar bisa bertahan hidup. Contohnya hewan. Hewan konsumen pun terbagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, sedangkan omnivora adalah pemakan tumbuhan atau daging. Dan yang terakhir adalah dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang merubah anorganik menjadi organik. Contohnya bakteri dan jamur, yang mana hasilnya dapat digunakan oleh produsen. Komponen pada lingkungan biotik ada dua. Yang pertama, komponen autotrof. Komponen autotrof adalah organisme yang dapat berfotosintesis dan berfungsi sebagai produsen utama dalam rantai makanan. Ia mendapat energi dari nutrisi sinar matahari. Sedangkan komponen heterotrof adalah organisme yang memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Arfan Nurfadilah dari kelas 3 PGMI. Di sini saya akan melanjutkan materi kode dasar IPA. Yang pertama yaitu ada komponen abiotik. Komponen ini adalah komponen tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Hal yang termasuk dalam komponen abiotik adalah sebagai berikut. Yang pertama udara, yang kedua air, dan yang ketiga cahaya matahari, yang keempat iklim, yang kelima kelembapan, yang keenam keasaman tanah, yang terakhir yaitu jenis tanah. Sebenarnya komponen abiotik masih banyak lagi, karena seperti yang sudah disebutkan di atas, komponen ini terdiri dari komponen yang tidak hidup. Komponen inilah yang menentukan makhluk apa yang bisa bertahan hidup dan tidak dalam sebuah ekosistem. Maka dari itu, peran komponen biotik dan abiotik sama besarnya dalam menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Yang kedua yaitu pengertian ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Contoh ekologi air laut, ekologi air tawar, ekologi pertanian, ekologi perkotaan. Sedangkan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan adalah yaitu hubungan antar makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Di alam dikenal 3 macam kehidupan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme yang pertama yaitu merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda dan yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mengisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapat bantuan penyerbukan dari gerakan kupu-kupu. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu menguntungkan hanya untuk salah satu pihak saja. Meskipun demikian, pihak yang lain tidak mendapatkan kerugian atau netral. Contoh simbiosis komensalisme yaitu terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Nah, sekarang simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang terakhir, yaitu merupakan kebalikan dari simbiosis mutualisme, di mana salah satu pihak mendapatkan kerugian, sedangkan pihak lainnya justru diuntungkan. Karenanya simbiosis ini cukup dibenci karena hanya membawa keuntungan untuk salah satu pihak saja. Contoh hubungan yang merupakan simbiosis parasitisme terjadi pada nyamuk dan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk bertahan hidup. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen. Rantai makanan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rantai makanan pemangsa, yang kedua rantai makanan saprofit, dan yang ketiga rantai makanan parasit. Rantai makanan pemangsa yaitu hewan pemakan tumbuhan atau herbivora dimakan oleh hewan pemakan daging karnivora. Yang kedua, rantai makanan saprofit terjadi untuk mengurai organisme yang mati. Ini muncul karena adanya dekomposer, jamur atau bakteri. Yang ketiga yaitu rantai makanan parasit, terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan.
Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling terhubung tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan, makhluk hidup dan lingkungan ini tidak dapat dipisahkan, karena mereka akan selalu bergantung satu sama lain. Misalnya dalam jaring-jaring makanan di sawah, yaitu ada padi dan rumput, ulat dan belalang, tikus, ular atau burung pemangsa, dan dekomposer. Padi dan rumput berperan sebagai produsen makanan untuk organisme lain. Padi dan rumput ini nantinya akan dimakan oleh ulat dan belalang. Kemudian ulat dan belalang ini akan dimangsa oleh tikus, dan tikus akan dimakan oleh ular atau burung pemangsa. Kemudian dekomposer atau pengurai akan mengurai ular atau burung pemangsa yang mati supaya nutrisi dan zat-zat yang terkandung bisa terserap oleh tanah dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, rantai makanan mengikuti sebuah alur dan berurutan. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, urutannya itu lebih kompleks karena menyangkut semua rantai makanan. Yang kedua yaitu rantai makanan memiliki jumlah organisme yang lebih sedikit dibanding dengan jaring-jaring makanan yang memiliki jumlah organisme lebih banyak dan beragam. Yang ketiga yaitu rantai makanan hanya memiliki satu jenis makanan saja, sedangkan jaring-jaring makanan lebih dari satu jenis.